biasa gue habis siaran di student center tadi. Oh, sibuk amat. Lo ngapain? Pakai baju apa sih, KBMS nih ya gue liat-liat. Iya, gue habis ini rapat Habis apa buat tuh? mubas. Oh iya sih, gue juga bentar lagi mau mubas. Ya kan? Biasa lah, UKM lagi zamannya mubas gak sih? Mubas semua udah akhir tahun. Siap gak lu, Demis? Ya gimana ya, sebenarnya sih siap gak siap karena seru banget sih menurut gue di Telkom Radio. Tapi kalau dibilang capek dan bosen, udah mulai bosen. Soalnya gue udah 2 periode di sini, jadi gue mau nyoba yang lain lah gitu. Sama lagi. Apa? Gue juga udah 2 periode. Tapi lo pasti lanjut periode 3. Tapi kayaknya gue lanjut periode 3. Tuh kan apa gue bilang, pasti orang-orang kayak lo ini pasti bakal lanjut periode 3. Kalau gue sih udah deh. Gue masih mau nyemplung, masih penasaran, masih banyak lah yang mau gue iniin di situ. Penasaran dalam hal apa tuh emangnya, Keisha? Penasaran gimana cara mengelola semuanya lah, mengelola duit dan segala macam. Emang lo jadi apa di KBMS? Gue bendahara. Oh, bendahara. Tapi yang sekarang ya. Yang sekarang gue bendahara 2. Yang kemarin gue anak eksternal. Oke. Terus lo? Kalau gue sih sekarang jadi kepala divisi internal. Kepala divisi nggak? Ya, kepala divisi. Ya biasa lah. Emang orang-orang keren kayak kita kan. Apa sih yang enggak? Iya. Tapi dulu tuh gue emang anak internal dulu sih, nggak langsung jadi kepala divisi. Oh berarti tahun pertama anak internal. Anak internal, habis itu tahun kedua gue naik jabatan jadi kadil. Tuh. Ini ada yang mungkin orang-orang tuh pada nanya ya, Kay, kenapa kita tuh suka sama kegiatan non akademis? Padahal tuh banyak orang yang ngejar-ngejar akademisnya gitu kalau di kampus. Tapi kalau lo sendiri, alasan lo kenapa? Gue karena menurut gue emang dari dulu gue lebih suka non akademik. Maksudnya gue kayaknya lebih berbakat di non akademik deh. Jadi dari SMP tuh gue udah lebih suka kegiatan non akademik. Loh, sama lagi. Gue tuh dari SD, SMP, SMA itu kan kalau sekolah kan kita namanya ekstrakurikuler. Iya. Beda gitu. Gue dari dulu tuh selalu aktif gitu. Di SD gue ngikut renang, gue ikut lukis, ikut basket dan volley juga gue. Nah, cobain itu semuanya kan? Gue nyoba semuanya. Terus di SMP gue ikut taekwondo dan basket. Sedangkan di SMA gue ikut tari Ratoh Jaro. Itu kalau biasa orang-orang mungkin kenalnya tari saman kali ya. Nah gue emang suka. Kenapa lo ketawa? Nggak, seru aja. Gue juga pernah ini loh. Waktu SMP gue pernah nyoba nari, tapi ternyata gue terlalu kaku buat gue nari gitu. Oke. Lo biasanya nari ini nggak sih, soalnya naik TikTok aja nggak sih, joget TikTok? Aduh iya lagi. Nah itu sih menurut gue karena gue emang dari awalnya sukanya tuh non akademis dan jadiin itu sebagai hobi. Soalnya sama ya kan. Terus kalau di kampus jadinya, apalagi kita nih ngerantau gak sih, jadi kayak ngerasanya bosan kalau nggak ngelakuin kegiatan bener. buat pengalihan isu dari si akademis ini. Gitu kan. Karena nggak enak banget kayak kuliah pulang kan nggak enak kan. Terus jadi kayak stres sendiri nggak sih, mikirinnya cuma ya tugas iya kan. Jadi kayak butuh pengalihan yang gede, yaitu masuk organisasi. Kepanitiaan yang seru-seru. Pokoknya aktif lah di kampus, bukan cuma akademis, tapi mainkan non akademis kita juga. Nah, biar seimbang nggak gitu. sih? Iya, work life balance kalau kata orang-orang. Terus apa aja yang lo iniin? Gue ikutin selama kuliah. Selama kuliah nih kita berarti semester 5. Gue tuh ngikutin. Sebut dong dari semester 1. Semester 1 itu gue ngikut ini nih, join Telkom Radio dari semester 1. Itu gue masih jadi anggota di divisi internal. Terus semester 2 atau iya semester 2 kalau nggak salah, semester 2 atau semester 3 ya? Enggak, semester 1 tuh kita masih osjur, mulainya dari semester 2. Oh iya. Iya, tapi kalau pendaftaran Telkom Radio itu dari semester 1. Tapi pas start mulai kerjain semua prokernya ya di semester 2. Bener-bener. Ya. Terus berarti waktu itu kan Himaikom tuh ada proker-proker ya? Iya. Nah itu tuh semester 3 nggak sih?
Kalau nggak salah ya semester 3 tuh aku ikut Merah Mengabdi. Oh, yang ke sekolah-sekolah itu ya? Iya, kamu tahu kan itu tuh kayak aku kan nggak suka anak kecil ya, Kay. Jadi kayak aku nggak terlalu suka sama anak kecil, tapi di Merah Mengabdi tuh aku bisa deket sama anak kecil dan kayak mereka tuh lucu-lucu banget, yang semangat gitu loh kalau ketemu aku sama teman-teman Merah Mengabdi lainnya. Ngapain aja tuh di Merah Mengabdi? Kita tuh ngajar, main, terus kayak lebih ke belajar sambil main sih. Soalnya kan mereka juga anak-anak SD dan yang aku ajar tuh waktu itu kelas 1 kalau nggak salah. Jadi yang emang masih maunya tuh main terus, masih maunya yang susah lah diaturnya gitu. Jadi kita waktu itu tuh aku dapet di English class. Jadi aku sama teman-teman English class tuh ngajar tentang summer, winter, rainy gitu-gitu. Tentang seru ya. Terus kayak 1, 2, 3, 4 baru gitu-gitu aja sih kalau masih yang kelas 1 itu sih. Kalau kamu ada ikut apa semester itu? Iya kan sama kan, semester 1 tuh belum ada kan, karena kita osjur. Semester 2 tuh udah langsung join KBMS. Ikut di eksternal, masuk ke eksternal. Terus kenapa aku milih eksternal? Karena kayak seru aja gitu kan, aku suka ketemu orang ya. Ya. Terus bener-bener. eksternal tuh banyak ketemu KM-UKM lain, banyak sharing sessionnya gitulah. Terus semester 3 tuh aku ngikut panitiaan pertama aku ikut festival budaya KBMS. Nah, itu dia yang mau saya bahas di sini ya, Keisha. Jadi ini agak loncat ya dari yang tadinya aku anggota divisi internal, terus di semester 5 di semester selanjutnya tuh aku kepilih jadi kepala divisi internal, dan sekarang itu barusan banget nih aku ikut di festival budaya KBMS Di UKM aku. Kalian Iya. bingung nggak kenapa dia bisa masuk? Kalian udah lihat postingan harusnya kita bingung nggak? sih. Iya, kalau kalian lihat postingan kita itu kita ada konten kolaborasi yang dimana aku sama Keisha ini berada di salah satu acara di KBMS, itu kita sama. Yes. Gitu, di acara yang sama. Betul. Coba ceritain dong kok bisa. Oke, jadi kenapa aku bisa di panitia Festival Budaya 2024 itu karena ada salah satu kakak tingkat yang ngajak aku, ngundang aku buat gabung ke kepanitiaan ini. Terus dia tuh nawarin akunya buat jadi di core dana dan konsumsi. Bener. Atau yang biasa disingkat dan disebut orang-orang Dakom ya. Ya. Terus kayak ya udah seru sih di sana gitu kan. Aku juga ketemu banyak orang dan aku tuh ada culture shock, Keisha. Oh, ada culture shock Iya. dari buat ini Sulawesi ya? Iya, soalnya kan jauh banget kan nih. Aku dari Jakarta. Si anak ibu kota ini. Iya, terus tiba-tiba ke Sulawesi dan mereka tuh ngomongnya tuh pakai bahasa Makassar mostly. Bener. Dan aku tuh kadang yang kayak, hah? Mereka Gitu. ngomongin apa? Iya. Logatnya beda ya. Logatnya beda. Terus kadang tuh kakak-kakak di sana juga pada nyinggung, ih jangan pakai bahasa Makassar. Ini ada orang luar Makassar soalnya. Gitu. Coba sebutin dong kosakata yang paling teringat gitu. Oh, kosakata yang paling teringat. Jangan kasar ya. Iya, Coba emang dong. lembut kok ini. Apa? Misalnya nanya, di mana tuh? Bener. Logatnya udah bener. Gitu. Logatnya udah bener. Terus saya Ji. Oke. Gitu-gitulah pokoknya. Aku taunya ya dikit-dikit sih soal itu. Tapi seru sih so far di festival budaya. Terus kayak ya itu kita jadi, apalagi waktu itu tuh aku ikut pas aku lagi musim-musimnya penutupan UKM Telkom Radio. Iya. Kayak kamu juga kan? Aku juga lagi ngurusin. Aku di situ kan sebagai penanggung jawab drama ya. Sebenarnya aku nggak masuk ke panitiaan kali itu karena satu dan lain hal aku udah banyak banget kepanitiaannya di semester ini. Jadi aku nggak masuk lah ke festival budaya. Tapi aku diminta tolong buat jadi penanggung jawabnya drama. Karena kebetulan aku suka banget drama dari SMP. Oh iya, berarti kamu Iya. bisa acting gitu dong? Bisa dong. Aku udah suka dari SMP. Jadi nenek lampir bisa nggak guys? Bisa banget, mau nanti kita coba ya. Oke, nanti kita Nanti coba. kita coba. Keisha jadi nenek lampir. Nah, terus aku jadi penanggung jawab di situ. Terus ternyata juga seru dikasih tanggung jawab buat melatih anak-anak yang bakal tampil di hari H Festival Budaya. Seru. Tapi menurut kamu sendiri, kemarin nih kita udah bareng gitu kan? Apa sih yang kamu rasain ketika kita berada di dalam satu kepanitiaan? Karena ini pertama kalinya nggak sih? Iya, ini kita pertama di- kalinya. Seru aja, soalnya kayak kan
kalau di Makassar tuh aku pasti ngomongnya full Makassar kan. Terus tiba-tiba tuh kayak kalau ketemu kalian aku harus langsung switch language gitu loh. Harus yang bahasa Indonesia kayak gini sekarang. Kan kalau aku ketemu teman-teman aku kayak di mana kok? Nih, ayo kita pergi begini. Kan langsung kayak gitu kan. Maksudnya enak aja gitu ngomong pakai bahasa ibu di kotanya orang. Iya kan? Nah, kalau sama kalian tuh jadi seru gitu loh, dan kebetulan teman-teman kelas kita yang lain juga nyemplung kan di kepanitiaan ini. Jadi kayak misalnya kita ketemu nih guys. Jadi kita pagi kuliah bareng. Nanti malam tuh kita bakal ketemu lagi karena kepanitiaan ini. Iya, karena kepanitiaan ini karena FYI kita tuh aktivitasnya tuh malam gitu di student center, kayak misalnya dari nari, terus dari rapat dan segala macamnya kita laksanain tuh after kelas semua. Iya, dan dramanya pun latihannya di student center itu. Jadi kita ketemu hampir tiap hari, tiap malam. Kita ketemu. Jadi kayak seru aja, pagi kita udah kuliah, malam kita ketemu lagi gitu. Tapi dengan konteks yang berbeda, udah bukan urusan kelas lagi, udah bukan urusan kuliah. Tapi gampang juga nggak sih atur waktunya kalau kita mau ini? Cukup gampang sih ya menurut aku. Kalau kita mau ketemu gitu. Iya. Ngomong-ngomong atur waktu, gimana cara kamu bisa ngimbangin waktu kamu buat kuliah sama waktu kamu buat akademik? Buat non akademik? Buat antara akademik sama non akademik. Iya, gimana cara ngebaginya? Sebenarnya aku tuh bikin skala prioritas di dalam hidup aku. Benar. Ini bukan dalam non akademik ataupun akademik doang, tapi melainkan untuk segala aktivitas yang aku bakal lakuin itu aku pakai skala prioritas gitu. Setuju. Mungkin kita contohin dalam sekarang aja ya, non akademik sama akademik. Aku bagi 2 waktu sih, yang dimana dari pagi sampai sore ini akademis, ya berarti aku nggak boleh menyentuh hal-hal yang non akademis biasanya gitu, kecuali emang udah urgent, emang yang harus selesai malam itu, ya berarti aku harus nyicil, dan aku nyicil juga tanpa mengganggu nilai-nilai akademis di dalamnya. Gitu. Jadi ketika di dalam kelas pun aku nggak terganggu dengan nilai non akademisku, dan selain itu juga aku alhamdulillahnya aku bisa sih ngatur waktu supaya aku tetap masuk kelas, dan alhamdulillah juga GPA aku masih di atas rata-rata. Jadi aku ngerasanya aku masih bisa lah gitu mengatur waktu tanpa meninggalkan akademisku. Karena lo pernah denger gak sih kalau orang-orang tuh bilang kalau kita tuh ikut non akademis itu bakal keteteran dan bakal turun nilainya. Iya. Tapi gue nggak setuju dengan statement itu. Iya, statement itu kita bantah karena kita bisa menyeimbangkan nilai akademik kita sama kegiatan kita di non akademik. Ya, itu sebenarnya gimana cara kalian aja, gimana bagi waktunya ya. Dan bikin skala prioritas, itu yang paling penting. Ya, misalnya kayak hari ini deh kita dapat tugas, misalnya di mata kuliah kali ini kita dapat tugas yang lumayan agak berat, itu di manuskrip kan. Iya, di manuskrip jurnal itu nama mata kuliahnya. Nah, tapi di mata kuliah itu kita tuh bisa cicil. Jadi kalau misalnya malam ini kita kayak nggak ke SC itu, kita nggak ke student center, berarti kita harus menyicil manuskrip kita. Kita nggak pergi ke tempat yang lain gitu loh, kita nggak ngerjain hal yang lain, tapi kita menyicil tugas kita. Iya. Jadi ketika sama terbalik ya, kita nyicil tugas, ya udah non akademik dipindahin dulu. Geserin dulu, masih ada hari-hari esok. Bener, harus kayak gitu aja sih sebenarnya kalau aku juga. Iya, tapi kalau mungkin orang-orang tuh nanya, emang masih bisa main-main? Maksudnya masih bisa nongkrong-nongkrong gitu? Masih banget, karena kita juga sering nongkrong bareng ya Keisha. Dan kita obrolan ketika kita nongkrong tuh ya seputar akademis juga, non akademis juga. Lagi. Jadi makin banyak juga obrolan yang kita bawa ketika kita lagi di nongkrong gitu. Malah kadang kita nongkrong, kita tetap bawa laptop sometimes. Iya, sometimes kita sering nggak sih? Kalau aku sejujurnya aku sering sih bawa laptop ketika aku nongkrong. Misalnya kita mau nongkrong kemana gitu, mau makan kan, tapi kita mau makannya daerah kota, ya udah sekalian aja bawa laptop. Sekalian bawa laptop, karena kalau tiba-tiba ada urgent gitu ya, kita bisa langsung tuk. Iya. Tuh. Kita sering banget sih kayak gitu. Karena mungkin kita juga orang yang bosenan dengan vibes yang kayak gini-gini aja gitu, kayak masa kuliah ngerjainnya di kampus lagi, di kosan lagi, di kontrakan lagi. Jadi kita tuh milih buat yaudah kita makan di kota tapi dengan bawa laptop gitu. Jadi kita ngerjainnya dengan vibes yang berbeda aja. Padahal tetap aja ngerjainnya tugas lagi. Kita cuma makan, minum kopi, habis itu
udah kita udah nggak ngobrol, fokus Udah dulu. fokus nugas. Habis nanti fokus nugas kita ngobrol Ngobrol lagi lagi. kayak gitu. Jadi Gitu. sebenarnya ya itu lagi balik lagi cara ngatur waktunya. Cara ngatur waktunya, dan menurut aku itu masih fine aja sih. Maksudnya kayak masih balance lah gitu antara non akademis, antara akademis dan antara dengan hiburan kita gitu. Hiburan kita kan ya kayak nongkrong, main Benar. sama teman, dan teman kita kan bukan cuma teman kelas doang, ada teman dari non akademis juga. Nah itu tuh Iya. bisa Kita juga tetap main. diatur gitu Iya. waktu-waktunya. Kita juga tetap main sama teman-teman non akademik kita. Iya. Teman-teman aku di KBMS, teman-teman kamu di Telkom Radio, Iya. teman-teman panitia-panitia yang di luar itu. Kita tetap bisa Kita tetap main. bisa main. Dan aku mau kasih tahu sisi positifnya aja sih, kalau kita tuh bisa ngatur waktu, itu kita tuh bisa dapat relasi yang lebih luas lagi. Bener. Kamu setuju gak sih? Setuju banget. Kalau lu nyadar gak sih kalau kita setelah kita ngikut organisasi ini, kita jadi makin berani buat speak up, buat ngelakuin hal-hal yang menurut orang tuh itu beresiko, tapi kita tuh berani gitu buat take it, Benar. the risk. Jadi menurut aku ikut organisasi itu bukan hal yang negatif ataupun bisa ngurangin nilai, tapi malah itu menambah value diri kita. Kenapa? Karena itu sih kita bisa, apalagi kemarin yang aku ikut festival budaya kamu, Nah, ya. itu kan aku bener-bener nggak tahu budaya Sulawesi gitu. Terus sampai aku tahu budaya Sulawesi itu kayak gini ya gitu. Jadi banyak belajar hal baru Banyak gitu. belajar hal baru gitu dari Iya. orang-orang baru juga pastinya. Menurut aku selama masih kuliah cobain aja sih semua hal. Tapi yang baik-baik ya, yang Cobain yang positif-positif. baik-baik. Cobain kayak masuk UKM, cobain kalian sukanya. Mungkin kalian kayak aku gitu. Suka udah ada yang bakat dari SMP gitu kan. Dicobain aja, pasti di kuliah itu banyak kok pilihannya. Iya. Sama Karena di sini juga banyak nggak sih, di Telkom tuh banyak dari banyak banget ada UKM. olahraga, seni, Iya. penalaran, semuanya ada di ada. sini. Tinggal dicari aja, pasti Iya, dapat. Pasti dapat. Disediain semua sih di sini. Bener. menurut aku. Setuju banget. Kalaupun kalian mau ikut yang akademik tapi nggak selalu di kampus, maksudnya nggak selalu tentang belajar, kalian tuh bisa juga ikut lomba-lomba kayak PKM dan segala macamnya. Oh iya, itu banyak banget juga opsinya. Banyak juga, karena waktu pas di semester 2 semester 3 aku juga pernah ikut lomba itu. Dan Oh iya. aku pernah ikut lomba itu. Yang sama dosen kan? Sama dosen di salah satu dosen di prodi kita, prodi ilmu komunikasi gitu. Tapi emang belum menang ya. Tapi setidaknya sudah mencoba dan jadi ada pengalaman. iya, jadi aku udah tahu gitu. Oh, bikin proposal lomba tuh kayak gini gitu. Dan apakah saya mendapatkan TAK? Jelas saya dapat TAK. Tuh. Bahkan aku ikut lombanya aja tanpa aku menang itu aku udah dapet TAK gitu, karena itu kan waktu itu lombanya nasional. Dan jadi aku dapet TAK-nya berapa ya waktu itu? Lumayan lah pokoknya gitu. Jadi Bagus siapa banget. tahu kalau kalian nyoba terus kalian menang, we never know, tiba-tiba ya udah TAK kalian naik gitu. Cepet dong, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Iya, jadi kayak sama aja kayak kita organisasi, itu lumayan banget TAK-nya. Jadi Lumayan. kalian coba aja nyari. Buat nabung gitu Ya, kan. biar nanti di akhir nggak ribet. Gini. Mungkin jadi nih teman-teman, kayak kan kita kan udah nge-share ke kalian tentang poster Q&A kita gitu. Kalian bisa nanya-nanya dari Kalau lihat nih di sini. Instagram kita. Nah, itu dia. Nah, mungkin sekarang kita mau jawabin beberapa pertanyaan yang kalian kasih ke aku dan ke Keisha. Kita coba lihat ya. Oke, dilihat. Ini banyak gak sih yang nanya, dan banyak juga nih yang ngasih Oh, kayak feedback gitu ya. feedback. Apa kita bacain feedback dulu? feedback dulu aja ngasih. Feedback dulu nggak sih? Iya, Ini katanya di poster itu terus katanya kayak gini, seru banget, tapi harus dengan tim yang seru. Oh, jadi dapat teman-teman kepanitiaannya yang seru gitu Iya, ya. tapi emang iya sih. Ya, jadi Menurut semakin gue seru juga. kita bakal semakin nyaman. Iya, semakin Kita semakin nyaman dan enjoy ngejalaninnya. semangat juga gitu. Ketika Bener. mau rapat, kita bukan yang mikir aduh males rapat banget." lagi gitu, tapi kita malah yes rapat karena gue bisa ketemu sama teman-teman Bener. ini Itu seru banget. gitu. Terus ada lagi yang ngomong seru, organisasi seru karena prokernya. Tapi kadang emang ada aja orang yang nyebelin. Itu Waduh. pasti ada sih, kayak Itu di mana aja juga ada sih sebenarnya.
itu kalau kalian ikut kepanitiaan dimanapun, aku yakin itu pasti adalah oknum-oknum memang seperti itu. Tapi ya, tidak semua kok. Enggak semuanya, dan kalian bisa ngambil yang positifnya aja gitu. Ya benar. Gitu sih. Kalau ada lagi yang ngomong pasti ada lah pokoknya. Pusing kah kalau anggotanya hilang-hilangan? Waduh. Kamu sebagai kepala internal gimana nih? Ada nggak yang hilang-hilangan? Ada, bahkan dari pas pertama kali prokop berjalan tuh ada yang hilang-hilangan. Punishmentnya itu aku kasih SP1, SP2 sampai SP3. Aku masih sampai SP3. Nah, itu cara ngadepin orang-orang yang tadinya ada terus tiba-tiba hilang-hilangan. Kalau aku sih dari pendekatan ya, misalnya aku nanya dulu ke dia kenapa alasannya. Nggak aku langsung klarifikasi dulu ya, dimediasi dulu. Iya, dimediasi dulu, nggak aku langsung marah-marahin lo kenapa hilang-hilangan, Enggak. Jangan sih, karena menurut aku semakin orang dimarahin semakin orang nggak betah dan udah cabut aja. Gue ngapain, gue di sini juga dimarah-marahin, nggak dihargain mungkin ngerasanya gitu. Benar. Di aku juga ada yang kayak gini, udah sampai kena SP3 tapi step by step gitu kan. Iya, step by step. Dilihat dulu nih di mediasi SP1 gitu. Tapi kalau tetap kayak gini ya udah SP2 lagi kan. Baru nanti SP3-nya dikeluarin kalau emang udah nggak bisa ketolong aja gitu. Nih sama berarti ya. Iya, mungkin emang prosedur UKM kayak gitu kali ya. Iya, mungkin. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Oke, kita langsung ke Q&A. Yang pertama, gimana cara nggak nunda buat ngelakuin sesuatu? Kamu dulu atau aku dulu yang jawab? Kamu dulu deh. Oke. Cara nggak nunda sesuatu sebenarnya itu balik lagi ya ke diri kita masing-masing. Tapi kalau aku itu pakai skala prioritas. Jadi maksud aku misalnya kita ada tugas manuskrip nih, terus deadline-nya lusa. Sedangkan ada siaran aku yang dimana aku harus bikin scriptwriter itu buat besoknya gitu. Tapi aku lihat dulu yang mana yang lebih susah dan tingkat prioritasnya tuh di mana gitu. Kan kalau beda ya, kalau akademis kan emang untuk kepentingan kita, kenapa kita ke Bandung, kenapa kita ke Telkom ya karena mau nyelesain kuliah ini gitu. Kalau sedangkan kalau radio ini untuk sebagai hobi gitu. Benar. Dari situ aja udah beda. Jadi pasti aku mengerjakan yang manuskrip dulu. Aku biasanya nyicil manuskrip dulu sampai setengah, baru kalau aku rasa udah cukup, baru aku ngerjain yang scriptwriter. Jadi scriptwriter gitu sih. Jadi kalau gimana caranya ngenunda itu lebih ke sadar diri aja. Menurut aku sadar diri. Kalau aku lihat yang mana yang iya bener paling mepet deadline. Mepet deadline. Jadi kan kalau kalian lihat tampilan LMS kita tuh yang baru, dia udah nyusunin kan, yang mana yang paling cepet deadline-nya. Ya udah aku lihat dulu di hari itu. Misalnya di hari Senin kita kuliah itu paling padat di hari Senin kan. Yang lain tuh nyantai. Jadi misalnya kalau kita dapat habis kelas nih 3 kelas di hari Senin. Kalau aku ada 3 kelas, kamu 2 ya? Iya, aku 2. Aku ada 3 kelas di hari Senin. Nah, aku lihatlah di hari Senin ini tuh sebenarnya yang paling banyak tugas ini apa gitu. Yang paling urgent, yang paling cepet deadline deh. Aku ngerjain itu dulu. Karena kebetulan kalau di UKM aku kan bendahara ya. Jadi nggak terlalu seribet itu. Yang ngeribetin itu sebenarnya di kepanitiaan aku kan. Oh iya, benar. Nah, jadi aku selalu memprioritaskan si kuliah dulu ini, kecuali kemarin ya sekarang aku lagi persiapan mubes. Berarti aku harus nyari nota-nota, aku harus buka-buka lagi file-file aku. Iya, apalagi bendahara. Iya. Hitung-hitung pengeluaran dan pemasukannya. Bener, itu kan aku udah nyiapin satu drive gitu ya. Sebenarnya aku tinggal buka drive-nya, tapi buat cross check lagi itu butuh fokus. Jadi mending aku ngerjain tugas kuliah aku dulu, biar aku nanti abis itu fokus ke cari nota-nota ini lah, menulis pengeluaran masukan kayak gitu-gitu, lebih detail lagi kan. Oke, gitu guys. Oke, terus next pertanyaan kedua. Yang kedua, plus minus ikut organisasi so far menurut kamu gimana? Oke. Plus minusnya nih gimana nih, Bi? Kamu dulu deh. Kalau plus minusnya sebenarnya plusnya tuh banyak banget menurut aku. Jadi kita banyak banget belajar. Aku jadi belajar gimana cara ngelola emosi. Jujur, aku lumayan emosian dan aku susah banget ngatur emosi aku. Tapi ketika aku ketemu orang baru itu kayak, oh ya nggak boleh kayak gini, kayak sadar diri, kayak ya kamu nggak mungkin nggak sih kamu marah-marah langsung kayak meledak-meledak gitu. Bener. Aku langsung kayak sabar. Mungkin ketika anak ini yang baru masuk
baru belajar masuk organisasi bikin kesalahan itu adalah hal yang wajar. Maksudnya Iya. pelan-pelan dikasih tahunya Iya, ketika dia salah. Mereka juga belajar. Mereka baru masuk gitu Iya, loh. Kita juga belajar. Kayak kita Dulu belajar juga bareng waktu lah. kita semester awal kan kita juga kayak gitu kan. Jadi kayak aku ngasih tahu diri aku kayak sabar, lebih kayak mengelola emosi. Terus plusnya lain tuh aku jadi ketemu banyak banget relasi. Aku jadi tahu UKM daerah lain. Aku jadi tahu Telkom Radio juga. Aku juga jadi tahu banyak lah UKM yang aku tahu gitu di Telkom. Punya kenalan juga di sana. Terus di himpunan kemarin aku masuk di kepanitiaan iBrevery namanya. Aku juga jadi kenal banyak banget anak ikom. Terus apalagi ya, mungkin kalau minusnya tuh rada kurang tidur sih sebenarnya. Iya, karena kita sama sih. Aku juga plusnya aku kayak gitu juga. Dan mungkin minusnya tuh kita jadi kurang tidur dan agak berantakan jam tidurnya. Tapi itu tuh terjadi ketika di akhir kepengurusan. Iya, kayak gini. Iya, kayak contohnya. sekarang. Pokoknya bulan Desember tuh salah satu bulan terkeos ketika Betul, setuju. UAS kan UAS kan, kita persiapan UAS. Di kom tuh UASnya tuh nggak kayak orang nulis gitu loh, enggak, kita tuh by project. Iya, Jadi kita kita nyiapin tugas besar. project, terus kita nyiapin mubes buat UKM. Jadi itu tuh lumayan dar-dar banget buat mengatur waktu, akhirnya tidur kita kurang. Iya sih, Gitu. sama aku juga. Aku waktu itu bener-bener pas keos-keosnya itu ya, aku lagi nyusun LPJ, terus aku juga lagi tugas. Itu aku baru tidurnya cuma 1-2 jam doang. Tuh. Tapi itu tidak baik untuk dicontoh Tapi itu- lagi-lagi. Nah, itu negatifnya. Itu negatifnya sebenarnya. Tapi kalau di bulan-bulan lain tuh nggak kayak gini. Ini beneran Iya. cuma di akhir tahun Ini dan cuma di akhir tahun aja sih. ketika UAS udah. Karena kan aku juga di divisi aku itu ada 8 proker. Tuh, banyak Which banget. is aku harus membuat 8 laporan pertanggungjawaban. Jadi ya Apalagi sebagai kepala internal. iya, jadi ya agak pusing ya, tapi ya itu semua aku suka gitu ngejalaninnya, bener. ngerti gak sih? Nah, jadi karena kita dapat feel happy-nya, jadi kita tuh nggak ngebawa beban. Iya, Maksudnya nggak kayak terbebani, enjoy aja. bener kan. Bener-bener, aku juga ngerasa kayak gitu sih, Keisha. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir kali ya. Boleh. Pertanyaan terakhir tuh, kalian pernah rapat paling lama berapa jam? Jujur ini sebenarnya sisi gelap juga UKM ini kayaknya kekurangan juga deh. Kekurangan ketika kita join organisasi deh. Kamu dulu deh, Keisha. Waktu oke, ada lah, kita nggak usah sebut panitianya Kita ya. nggak usah, iya Ya, kita jangan disebut ya. Nggak usah sebut panitianya. Ini kepanitiaan Balik kan? kepanitiaan ya. Iya, kalau aku kepanitiaan. Iya, sama aku juga. Waktu itu aku pernah mulai rapat itu di jam 7 malam. Oke. Oke, jam 7 malam sampai jam setengah 3 pagi. Tapi guys, itu hamin seminggu acara jalan. Jadi hamin seminggu apa hamin 2 minggu gitu. Jadi itu tuh saat lagi keos-keosnya. Maksudnya karena udah mau banget nih Udah deket acaranya, banget. udah deket banget nih. Udah hitungan hari banget. Itu sekeos itu. Karena ya banyak lah ya kalau di kepanitiaan, kalian cobain baru kalian tahu Tapi rasanya. seru, ini recommended. Iya. Seru karena jadi kita dapat experience gitu loh. Dan FYI dari jam 7 itu sampai jam setengah 3 malam itu kita nggak ada yang tidur. Karena kita beneran kayak ini serius itu. Itu sampai pindah tempat 2 kali guys. Awalnya kita masih rapat di SC. Tapi karena SC ditutup jam 10, kita pindah tempat di kontrakan. Oke. Sampailah jam setengah 3 pagi itu. Dan kalian tahu paginya itu aku tetap kuliah di jam 7. Kenapa? Mantap, Keisha. Sujud. Karena ya itu tadi prioritasnya kita kesini tuh karena kita Karena kuliah. kita kuliah gitu. Bener-bener. Kalau kamu Bi, Aku ini juga. kayak aku bisa tebak deh kepanitiaannya apa. Ini juga kepanitiaan. Waktu itu di announcementnya kita tuh rapat pokoknya jam berapa ya? Jam 8, jam 9 lah gitu. Terus abis itu kita rapat tuh dari SC juga, karena semua UKM tuh sekarang di SC. Iya, dan semua kita punya rata-rata- sekre masing-masing tuh di Iya, situ. masing-masing ada sekre, dan kepanitiaan juga mostly padanya di SC, kalau nggak emang dikontrakan gitu sih, kalau nggak ya warung-warungan lah pokoknya gitu. Habis itu aku udah rapat di SC, sama kejadiannya kayak gitu lagi. Aku rapat di SC, habis itu
udah diusir nih gitu. Jadi udah diusir Diusir sama security-nya karena udah over kan hournya, Overtime ya. overtime. Terus kayak udah aku di halo guys, maaf kepotong tadi videonya karena kita keasikan ngobrolan jadi tiba-tiba mati gitu. Oke, aku lanjutin ya. Jadi dari yang tadi di SC itu kita berubah ke adalah satu tempat dan akhirnya kita rapat di situ sampai jam 1-an. Wow. Itu sih. Dari pokoknya berarti habis dari Isya lah ya, aku udah ke SC. Berarti sama kayak aku, di jam 7-an berarti. Iya, berarti jam-jam segitu. Udah deh, sampai jam 1-an itu aku baru pulang. Gitu. Itu sih yang paling lama. Itu juga panitiaan tapi kalau di UKM rata-rata nggak akan nyampe segitu sih guys, karena lebih tertata kali ya. lebih Maksudnya tertata. tahu jam aja gitu. Iya. Karena kepanitiaan ini udah saat itu kamu hamin berapa? Itu Itu dekat-dekat acara juga nggak? nggak terlalu sih, paling sebulan sebelum gitu. Jadi 3 minggu deh, 3 minggu sebelum acara gitu. Tapi seru sih, maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh menurut aku malah asik karena biasanya pasti kalian nemu ada sisi bumbu-bumbu di dalam panitia. Itu pasti ada drama-dramanya. Bener-bener, itu banyak banget. Itu banyak banget malah dan itu seru. yang asik tuh malah itu. Iya. Ya nggak sih, kayak nanti pasti ada aja kalian ngomongin si ini terus nanti si ini ngomongin kalian kayak. Dan masalahnya kalau kita ke panitia itu pasti kita beda-beda fakultas, beda-beda jurusan. Jadi kayak anak jurusan ini kayak gini. Kayak gitu. Itu tuh ada kayak gitu-gitu guys. Nah, bakal ada yang namanya stereotip jurusan. Bener. Gitu. Misalnya mungkin sekarang tuh orang-orang tuh pada bilang kampus-kampus belakang nih Kayak red gini. flag. Gitu. Siapa yang pernah denger itu? Terus Kita. terus fakultas depan nih gayanya kayak gini-gini. Iya, misalnya hedonisme. Nah, itu tuh ada. Itu kenapa kalian punya pemikiran kayak gitu? Itu salah satunya gara-gara kalian ikut kepanitiaan karena karena kecampur kan. banget. Anak fakultas belakang, anak fakultas depan jadi satu kepanitiaan itu juga seru banget. Seru banget. Karena misalnya kita kan ilmu komunikasi ya, which is kita tuh belajarnya kayak nggak terlalu ribet. Iya. Ini bisa aku bilang nggak terlalu ribet. Kita proyekannya sih yang banyak. Proyekannya itu. Nah, kita tuh juga sibuk itu di akhir. Benar. Sedangkan kalau anak-anak kampus belakang nih, Sibuk masyarakat dari awal. teknik itu udah sibuk dari awal gitu. Deg. Iya, teman-teman Gitu. kita yang teknik tuh kita ngerasain ya kayak misalnya kita udah libur tapi mereka tuh belum. Nah, kayak sekarang nih kita udah libur nih. Kita udah kayak berasa ya udah ini udah awal libur banget gitu. Iya. Tapi mereka masih belajar buat UAS dan mereka Masih tuh rame tuh di belakang di TWLT. TWLT tuh masih rame. Kayak gitu-gitu lah ya Gitu. guys. Apa kita cukupkan saja obrolan ini? Oke, kayaknya ini udah kepanjangan sampai Panjang tadi banget. videonya mati kayak. Iya, panjang banget. Kira-kira berapa menit ya ini jadinya ya? Nanti kalian cek idot aja lah. Iya, kalian nanti nonton aja. Jangan lupa di like, comment, dan share, subscribe. Anjay, udah kayak YouTuber Udah kayak banget YouTuber gitu. banget. Mungkin Keisha nggak mau jadi YouTuber guys, jadi kita dukung aja Ya ya. kalian support gak kalau aku menjadi konten creator? Tapi Anjay. gue juga mau. Yaudah, udahlah pokoknya nanti kita tiba-tiba jadi content creator. Kalian tungguin aja lah. aja. Bye bye guys. Bye bye, terima kasih udah nonton.